wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ya Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di majelis pada kesempatan malam hari ini, yang semoga Allah turunkan rahmatnya dan karunia-Nya. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali ya pada kesempatan malam hari ini untuk mempelajari ilmu tajwid, dan kita sudah mengambil beberapa bagian dari kelas sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Yang terakhir kita ambil adalah di bagian idgham kamil, kemudian mat ya, mat asli yang sudah kita ambil yaitu mat asli ya, dari mat tabi'i, kemudian mat riwad. Nah, kita sudah mengambil dua mat asli atau mat tabi'i dan mat riwad. Nah, jadi Bapak, sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, seperti biasa Anda akan tanya ya, pembahasan atau materi di pertemuan sebelumnya. Nah, coba Anda ingin tanya dari Pak Budi mungkin ya, dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri Anda ya. Apa yang dimaksud dengan idgham naqis? Idgham ada dua ya, idgham kamil dan idgham naqis. Pak, ya, silakan dibantu. Apa idgham naqis? Apabila huruf yang sama hampir sama makhrajnya bertemu, sehingga huruf yang pertama mengikuti bacaan huruf yang kedua. Ini idgham kamil. Nah, idgham naqis. Contohnya ingat tapi mungkin apa contohnya? Coba, boleh contohnya. Lain basata. Betul ya. Nah, jadi idgham naqis, diingat-ingat lagi Bapak ya, idgham naqis ini memang mungkin agak ribet ya. Idgham naqis adalah ketika makhrajnya sama tapi sifatnya masih tersisa ya. Sifatnya masih tersisa dari huruf itu ya. Misalnya tadi laim basata, betul contohnya. Kita baca itu enggak langsung ke huruf ta ya, atau laim basat. Nah, basata. Tetapi dia masih tersisa di huruf to ya. Sifatnya masih ada tersisa, yaitu sifat itbaq, tebal. Laim basat, tebal dulu, basat, baru masuk ke ta, basat, ta. Nah, ini ya untuk idgham naqis. Kemudian berikutnya setelah Pak Budi, kita geser urut ya. Yang gampang insyaallah yaitu mat tabi'i ya, mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Atau biar gampang soalnya, apa huruf-huruf mat tabi'i? Ya. Apa? Ya. Wa, ya, terus ada tiga. Hatibis atau tebal? Hatibis. Ya. Untuk matobi nggak ada huruf H ya. Hatibis atau H tebal, dua-duanya nggak ada. Jadi matobi A, ya. Ayu, yaitu alif, ya dan waw. Nah, ini huruf-hurufnya. Iya, mat asli atau mat wajib. Mat tabi'i. Nah, terus anak akan membaca
sebuah ayat. Silakan Pak Agung. Wal jibala autada. Nah, autada ini apa namanya? Hukumnya? Autada, seharusnya autadan. Matiwa, betul. Insyaallah ya. Ketika tanwin di waqaf, maka dia menjadi huruf mat, 2 harokat. Nah, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dari idgham kamil, idgham naqis, mat tabi'i, terus mat iwad ya. Nah, Bapak-bapak ya yang semoga Allah rahmati. Mungkin ini sebelum kita masuk ke pembahasan mat silah ya, mat silah sugro atau mat qasid, atau nanti di akhir aja ya, nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke mat silah dulu ya. Nanti ya di akhir akan Anda tambahkan sebuah hukum yang termasuk dari mat asli tetapi tidak ditulis di buku ini ya, Bapak-bapak. Nah, kita sekarang masuk ke mat silah sugro atau qasiro. Nah, ini ada dua-duanya sama artinya ya, Bapak-bapak. Kita mulai dari mat silah qasiro ya atau sugro. Qasiro, kita mulai dari matnya dulu ya, Bapak. Dari mat masih sama, yaitu artinya apa, Bapak? Mat. Apa itu arti mad? Mat itu apa artinya? Ada yang masih ingat arti mat? Mat itu artinya adalah panjang ya, Bapak. Mat panjang. Habis itu sila, qasirah atau sugro ya, sugro. Nah, mat silah artinya adalah kayak silaturahmi. Apa yang tahu artinya silaturahmi? Menyambung ya, menyambung silah. Kalau rahmi itu menyambung silaturahmi, kayak menyambung raham ya. Berarti mat as-silah di sini artinya adalah mat yang ketika dia disambung. Nah, tapi di akhirnya ada kalimat sugro atau qasiro. Nah, ini sebenarnya ada dua pembahasan, Bapak. Mat silah sugro dan mat silah kubro atau tawilah. Nah, ini kita bahas di sini untuk kesempatan pada malam ini mat silah dulu sugro. Nah, sugro adalah kecil ya. Jadi di sini adalah mat yang bersambung tetapi dia kecil. Nanti ada lagi yang besar, ada yang kecil, ada yang besar pasangannya. Nah, tapi dia nggak masuk ke bagian mat asli ya, Bapak. Karena mat asli ini seperti yang dijelaskan kebanyakan adalah dia memang asli karena huruf tersebut ya. Bukan karena tambahan kayak seperti mat wajib. Jadi dia bukan karena sebab lain tapi memang asli, dia panjang 2 harokat. Karena alif, waw atau ya ya. Nah, Bapak-bapak, mat silah sugro ini kita lihat di sini rumusnya ya. Apabila huruf hak dhamir ini biasanya di akhir kalimat, bukan di pertengahan kalimat ya, Bapak-bapak. Bukan juga di awal kalimat hak dhamir. Jadi hak dhamir ini letaknya ada di akhir kalimat. Berharokat kasroh atau dhammah. Nah, kita tahu dulu rumusnya ya, Bapak-bapak. Hak ya, hak ini bentukannya ada yang seperti ini cuma bulat, ada juga yang nanti seperti ini ya, menyambung kayak kalimat Allah. Nah, dia berharokat kasroh atau dhammah ya. Nah, kemudian setelahnya bukan huruf sukun ya. Setelah kalimat ini, Bapak-bapak, ini antara kasroh atau dhammah ya, kasroh atau dhammah atau kasroh ya. Nah, setelahnya bukan huruf sukun ya, bukan huruf sukun atau huruf yang berharokat sukun. Seperti alif lam juga bukan ya, Bapak-bapak. Nah, maka dia dibaca menjadi 2 harokat, bukan menjadi 1 harokat. Biasanya di dalam Al-Quran ya, Bapak-bapak, ini sudah dipermudah dengan penulisan huruf alif, nggak ada huruf alif ya, huruf waw atau huruf ya kecil biasanya ya, mengikuti setelah ini misalnya ha
atau yang ha bersambung seperti ini, itu setelahnya ada waw kecil. Kalau misalnya dia dhamma ya, atau ya kecil. Ya kecil dia tapi bentukannya bukan ya Bapak-bapak. Dia bentukannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah ya. Nah, maka ini dibaca menjadi 2 harokat. Nah, ini karena ada ini ya. Kalau misalnya dipermudah di dalam mushaf penulisannya udah dibantu sama ini. Jadi diingat-ingat Bapak ya, kalau Bapak kalau misalnya nanti di Al-Qur'an menemukan waw atau ya kecil seperti ini ya. Nah, ini kalau kita perbesar dia seperti ini. Nah, seperti ini, maka dia dibaca menjadi 2 harokat. Adapun kalau berikutnya adalah alif lam ya. Setelah ha ini hu atau hi ini berharokat alif lam ya, atau hurufnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah kayak al atau ash, maka ini enggak ada ininya ya, enggak ada panjangnya. Kalau setelahnya alif lam atau huruf yang berharokat sukun ya, maka dia enggak dibaca panjangnya enggak dibaca. Terus kalau misalnya kita lihat juga ya Bapak, sebelum ha ini ya, sebelum ha ini apabila dia huruf berharokat sukun juga ya Bapak, maka dia akan dibaca juga ini panjang pendeknya. Jadi syaratnya adalah seperti itu. Sebelum ha ini harus berharokat, mau a, mau i, mau u. Habis itu setelah ha ini juga harus berharokat ya. Harus berharokat, nggak boleh sukun, nggak boleh alif lam. Kalau alif lam itu ibaratnya sukun ya, apa karena masuk ke lam langsung, atau tasydid ya, langsung masuk kayak ke alif lam asyamsiyah, maka ini hilang ya panjang pendeknya. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak untuk matsilah sugro. Dan terus diingat-ingat juga ya Bapak-bapak. Nah, karena ini yang kita bahas pada malam hari ini adalah sugro atau kecil ya Bapak-bapak, maka setelah ha ini nggak boleh huruf a, ya hamzah, nggak boleh hamzah. Mau yang ada garisnya atau nggak ada garisnya. Kalau yang ada garisnya misalnya seperti ini, a, i, ya, atau yang kayak gini doang. Nah, ini biasanya di a mana. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh ketemu huruf ini. Kalau ketemu huruf ini, maka nanti hukumnya berubah. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ingat-ingat, kalau yang sugro, setelahnya nggak boleh ketemu hamzah, Bapak ya, a. Karena kalau misalnya dia bertemu hamzah, maka nama hukumnya nanti berubah. Bukan matsilah sugro lagi atau qasiro. Matsilah yang kecil, ya Bapak. Nah, jadi ingat-ingat tadi rumusnya adalah ketika huruf ha dhamir di akhir kalimat ya, bukan di pertengahan atau di akhir atau di awal. Terus sebelumnya harus berharokat sebelum ha ini. A, I, U ya. Nah, harokat ha dhamirnya antara u atau i. A enggak ada ya. A yang ha ini enggak ada. Cuma di hu dan hi doang. Habis itu setelah hu dan hi ini harus berharokat ya, bukan alif lam pertama, bukan sukun ataupun tasydid ataupun bertemu dengan hamzah yaitu a, i ataupun u ya. Karena namanya nanti berubah. Nah, ini untuk matsilah qasirah. Contohnya kita ambil dari baris pertama ya, Bapak-bapak. Nah, di sini ada kalimat lam sama hu ya. Dan kita lihat sudah dibantu dengan penulisannya. Setelah hu ini ada waw kecil ya. Waw kecil, maka dibacanya menjadi 2 harokat, jangan menjadi 1 harokat. Jadi bacanya lahu, lahuma, 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 bukan lahuma, lahuma. Kalau lahuma nanti berubah ya, masuk ke lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, kita insya Allah mudah ya Bapak-bapak untuk di matsilah sugro ini. Yang penting rumusnya diingat ya, atau pengertiannya, yaitu ketika huruf ha berharokat hu atau hi, ini sebelumnya berharokat sebelum ha-nya. Terus setelahnya nggak boleh sukun, nggak boleh tasydid atau nggak boleh hamzah a, i, u ya.
Nah, maka dia dibaca dengan cara 2 harokat. Baik, kita mulai latihan. Atau kita baca dulu bareng-bareng ya, Bapak-bapak. Silahkan diikuti setelah anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baik, kita mulai pelatihan per orang, dimulai dari kanan ya. Silakan Pak, di baris ke-2. Wala yauduhu hifdzuhuma wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Nah, bagus. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim. Ya, ini contoh yang ketiga ya. Ini lebih ke yang bi'idnihi-nya ya, Bapak, karena yang indahu ini beda hukum nanti. Indahu. Tapi enggak apa-apa ya. Kita lanjut ke berikutnya, silakan. La ta'khuzuhu sinatun wa la na'um. Terus Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda. ya, bagus. Silakan. Wa yanqalibu ila Bunyinya pendek, Pak. 1 harokat aja. Wa yanqalibu ila Wayang qalibu'i, langsung pindah. wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, ini ya Bapak-bapak, untuk matsilah qasirat atau matsilah sugro ya, kecil. Nah, catatan khusus Bapak-bapak. Jadi di setiap hukum itu ada catatan khusus ya Bapak. Ada yang ada catatannya, ada yang enggak ada. Nah, di sini ada catatan khusus yaitu di surat Az-Zumar di ayat 7. Nah, ini dibacanya dengan cara tanpa dipanjangkan 2 harokat ya Bapak-bapak. Karena ini adalah pengkhususan ya. Ketika membaca Az-Zumar ayat 7. Jadi bacanya diingat-ingat ya, ini cuma ada 1 yaitu yarallahu lakum. Yarallahu lakum, dan ini sudah dipermudah juga dalam Al-Qur'an dengan tidak menulis huruf waw atau huruf ya setelah huruf h-nya ini ya Bapak-bapak. Nah, jadi untuk mempermudah ya, karena kita di sini belajar bukan secara detail tapi untuk memperbagus atau mempraktekkan ilmu tajwid, maka diperhatikan ya Bapak penulisan Al-Qur'annya. Apabila ada huruf waw dan ya kecil ya, kalau ya kecil tadi yang seperti yang dijelaskan, kalau misalnya i di baris kedua ya, wallahu yu'ayyidu binasrihi. Nah, hi ini setelah hi ada ya kecil, walaupun ya ini bentuknya seperti lebih besar ya, atau besar dari. Nah, atau kurang dari ya Pak. Nah, jadi kayak V tapi cuma miring ya. Nah, seperti itu Bapak untuk matsilah qasirah atau sugro. Ada yang ditanyakan Bapak untuk matsilah ini sebelum kita pindah ke materi berikutnya? Yang catatan itu Pak, itu kan bukan hamzah, ini lam. Ya. Itu yang pengecualian itu alasannya apa? Alasannya karena di riwayat Hafiz ini tidak dibaca secara panjang ya Bapak. Tapi kalau di riwayat lain ada yang dibacanya menjadi panjang ya. Karena ini memang Hafiz ini ada di sebagian hukumnya yang seperti itu ya Bapak. Ada yang panjang, ada yang enggak. Atau misalnya di Hafiz ini ada yang namanya sakta ya. Tapi kalau di riwayat lain enggak ada yang namanya sakta ya. Nah, di situ ada juga misalnya Hafiz menyelisihi riwayat lain. Kayak misalnya majreha di surat Hud, di riwayat lain semuanya baca majroha ya. Tapi di riwayat Hafiz dibacanya majreha. Nah, ini adalah pengkhususan
Jadi memang yang diriwayatkan seperti itu, dan karena kita memakai riwayat hafaz ya Bapak-bapak, maka dari itu kita mengikuti membacanya dengan cara dibaca pendek di kalimat yardallahu lakum, yardallahu lakum. Jadi satu Al-Quran cuma satu ini ya, nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, makanya di sini catatan khususnya di Ya, semua aja. insya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada di maksilah qasirah ya atau sugro. Kalau begitu kita lanjut ke berikutnya, masuk ke namanya mad tabi'i harfi ya Bapak. Di mad tabi'i harfi ini Bapak, kita melihat dari mad tabi'i ya. Mad tabi'i ini seperti biasa ya, yaitu mad yang asli, tapi di sini ditambahkan dengan kalimat harfi ya. Jadi maksud dengan harfi di situ dijelaskan ya di buku Bapak. Jadi mad ini berada pada huruf muqatta'ah ya, pada awal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Nah, kita harus menjelaskan dulu ya Bapak, apa itu huruf muqatta'ah? Mad tabi'i harfi ya. Harfi. Nah, di mad tabi'i harfi ini kita lihat mad ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surat. Nah, jadi Bapak, untuk huruf muqatta'ah sendiri ya, huruf muqatta'ah adalah huruf yang berada di awal surat ya. Dia bentuknya adalah huruf. Nah, dia cara membacanya adalah dibalikin ke huruf aslinya, atau ketika membaca huruf hijaiyah. Seperti kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an itu a ba ta tha ja ha kha ya. Nah, ini kita membaca aba ta tha ja ha kha ketika baca Iqra. Tapi untuk huruf muqatta'ah dia dibalikin ke hijaiyahnya, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal ya. Nah, ini dibalikin ke aslinya, yaitu di hijaiyahnya. Kita lihat, makanya kita nanti ketika membaca atau bertemu dengan huruf-huruf ini di awal Al-Qur'an, dia cuma ada di awal Al-Qur'an ya Bapak-bapak, nggak ada di tempat lain. Nah, untuk huruf-hurufnya ya, huruf muqatta'ah ini sebenarnya pembahasan nanti ya, lanjut di harfi. Nah, ini adalah singkatannya. Untuk mengingat huruf-hurufnya adalah terkumpul di kalimat nasun, hakimun, terus qat'un, qata'a lahu sirrun ya. Qata'a lahu sirrun. Nah, ini singkatannya ya. Terkumpul huruf-hurufnya yang ada di awal Al-Qur'an, itu enggak semua huruf enggak ada ya Bapak. Kayak misalnya jim, enggak ada jim di awal surat ya, di awal surat. Di awal surat enggak ada jim. Kemudian kita lihat lagi huruf ya, enggak ada, ada ya kalau ya. Terus huruf kha ya, kha enggak ada Bapak. Kha enggak ada, ba enggak ada. Nah, ini makanya disingkat seperti ini ya. Kalau untuk huruf muqatta'ahnya secara umum. Tapi yang karena kita bahas di mad tabi'i harfi ya, di sini ada cuma 5 huruf Bapak. Disingkat lagi ya, disingkatannya menjadi di sini ha, ya, ta, hu, ra ya. Disingkat menjadi hayyun, tahir ya, atau tahur, tahir ya.
Nah, ini singkatannya sebenarnya ya. Kalau misalnya lebih mudah, ini sebenarnya untuk mempermudah aja ya, kalau bukan patokan. Kalau misalnya Bapak punya singkatan yang lebih mudah lagi, lebih mendekati ke bahasa Indonesia, yang lebih gampang diingat, kayak misalnya di Qalqalah ini ada baju di toko, ya, baju di toko. Ini singkatan Indonesia. Kalau di Arab singkatannya adalah qutbu jaddim, ya. Bukan baju di toko, mereka bilangnya bukan baju di toko, tapi qutbu jaddim. Nah, kalau Bapak memiliki singkatan yang lebih mudah dari Hayyun Thahir, ya, maka nggak apa-apa dipakai, asalkan betul ya, Bapak singkatannya sesuai dengan jumlah hurufnya, yaitu ada 5: ha, ya, to, ha, dan ro, ya, Bapak. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat, ya, Bapak. Maka ini yang dinamakan mad tabi'i harfi. Ketika di dalam awal surat, ketika kita melihat di awal surat, ya ini cuma ada di awal surat, ada huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf doang ya, maka dia dibacanya 2 harokat. Kalau nggak ada alisnya, ini yang untuk mempermudah aja ya Bapak. Kalau nggak ada alisnya, dia dibaca 2 harokat. Tapi yang ada alisnya atau gelombang ya di atasnya, harokat alis, maka dibacanya panjang. Nah, ini untuk pembahasan ini, yang panjangnya ini ada pembahasan lain ya nanti di mat far'i insyaallah. Nah, jadi cara membacanya dibaca 2 harokat. Misalnya hamim ya. Ha-nya ini gak ada harokatnya, tapi dia dibaca menjadi 2 harokat. Ha, bukan 1, bukan hamim, bukan, tapi dibacanya menjadi 2 harokat. Hamim. Coba kita bareng-bareng Bapak. Hamim. Nah, terus untuk yang kedua ya, ini kita nggak apa-apa pelajari juga sedikit ya untuk yang ada alisnya. Cara bacanya aja, lebih cara bacanya ya. Untuk pengertiannya nanti ada pembahasan tersendiri untuk ini ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada huruf K, kemudian H, ya, dan Ain, habis itu So ya. Nah, maka jangan sampai keliru bahwa Bapak membacanya menjadi kaha ya aso. Nah, ini kadang-kadang orang keliru membacanya. Tetapi dibalikin ke huruf hijaiyahnya, yaitu yang pertama huruf kaf, kemudian huruf H, ya, habis itu ada huruf Ain. Huruf Ain ya, bukan huruf A, Ain. Dan Sod, bukan So doang. Nah, kita baca bareng-bareng. Kaf ha ya ain Sod. Silakan. Kaf ha ya ain Sod. Perhatikan Bapak, di huruf H ya-nya ini cuma 2 harokat ya, jangan ikut sama huruf kafnya. Jadi kaf ha ya. Nah, ini kelebihan ya harokatnya, jangan dipanjang-panjangin. Nah, di huruf H dan ya ini. Kemudian ini yang ma'ruf ya, ketika membaca Yasin itu ya-nya 2 harokat walaupun enggak ditulis harokatnya di sini. Kita bareng-bareng Yasin. Yasin. Terus kalimat berikutnya Toha. Nah, ini sama ya untuk kaf ha ya ain sod masih sama. Kita coba yang terakhir yang ada 2 terakhir ya di huruf ro. Alif lam mim ro. Alif lam mim ro. Terus alif lam ro. Alif lam ro. Nah, Bapak-bapak, untuk di huruf-huruf ini ya, terutama di huruf mad tabi'i harfi, ini harus diperhatikan bahwa Bapak ya, jangan dikasih rem ketika membacanya. Walaupun dia cuma 2 harokat, tapi jangan di stop mendadak ya. Jadi bacanya misalnya yang di kalimat toha, maka jangan membacanya menjadi toha ha ha. Nah, ini
harus dilepas akhirnya ya. Tetap 2 harokat. Toha, ha, bukan ha. Nah, atau alif lam ra, ra. Nah, ini kekeliruan ya. Jadi ro-nya 2 harokat betul, tapi di akhirnya di stop ya. Nah, ini ada kekeliruan, nggak boleh di stop, jadi harus dilepas. Alif lam ra, bukan ro. Nah, ini kadang-kadang orang keliru ya, Bapak. Atau kaf ha ya ain. Nah, jadi nggak boleh, Bapak. Nah, ini untuk mad tabi'i harfi, insyaallah mudah. Tinggal diingat-ingat ya huruf-hurufnya Bapak, yaitu hayyun thahir. Ada huruf ha, ya, to, ha tebal, kemudian ro. Ada yang ditanyakan di mad tabi'i harfi ini Bapak, sebelum kita pindah ke mad far'i. Iya, silakan. Untuk pembacaan yang kaf ya ain shad, pada saat membaca ain itu ya-nya dipanjangkan atau yang berujung pada nunnya yang dipanjangkan. Jadi ain atau ain. Ini nanti masuknya ke pembahasan berikutnya, tapi nggak apa-apa. Sekarang anak akan jelaskan secara umum. Untuk ini dia dibaca panjangnya adalah di ainnya ya, ai. Nah, terus apakah angnya ini dibaca panjang? Ini sesuai dengan kadar ketika ikhfa ya, Bapak. Jadi bukan dibacanya menjadi kaf ha ya ain shad, bukan. Tapi dia hukum tajwidnya tetap berlaku, yaitu menjadi tanwin ya atau nun mati. Karena kalau kita misalnya kita perhatikan di buku penjabarannya di yang sebelahnya ya, dibaca. Nah, ini kaf panjang, ha ya 2 harokat, ain ya dia dipanjangin, habis itu nun ketemu dengan so ya. Nun ketemu dengan so maka dibaca secara ikhfa ya, ikhfa atau dengung ya. Maka kalau misalnya dia ketemunya huruf, misalnya huruf-huruf halaq yaitu keluarnya dari mulut ada 6, yaitu a, ha, kemudian ha, habis itu a, habis itu kho dan go, maka dibaca menjadi n. Tapi kalau misalnya ketemu huruf so, maka dia dibacanya secara ikhfa ya atau Maka dibacanya setelah ainnya panjang sepanjang 5 atau 6 ya, atau 4 ya, 4 atau 5, maka nunnya ini ditahan ya, bukan panjang tapi ditahan, lebih tepatnya ditahan, seperti membaca dengung seperti biasanya. Kadarnya berapa sesuai dengan ritme bacaan kita ketika baca Al-Quran. Ada yang misalnya 3, ada yang 4 dan sebagainya. Yang penting harus konsisten ya Bapak. Jadi bacanya kaf ha ya ain shad. Nah, jangan lupa dalnya ya, karena di akhirnya ada huruf dal, shad ya, shad. Jadi shad bukan shad. Nah, ini keliru ya, karena akhirnya itu shad dod ya, shad dod. Nah, kalau di huruf hijaiyahnya. Nah, ini untuk di ain ya, ain masuk ke shad, ditahan ya. Nah, ada lagi sebelum kita masuk ke mad far'i. Insyaallah masih mudah ya ini. Di mad ini karena kita masih di mad asli ya Bapak, nah akan tambahkan sedikit ya yang ada di buku. Nah, ini masuk ke dalam bagian mad asli. Nah, jadi kan kita membahas sekarang ini ada mad asli, ada mad far'i ya Bapak. Mad asli ini dia yang tadi kita bahas dari kemarin, yaitu dari mad tabi'i atau mad asli ya. Ini habis itu setelahnya ini masih bagian dari mad asli, yaitu mad qiwat atau mad silah qasirah, sughra. Habis itu yang terakhir mad tabi'i harfi. Nah, ada satu lagi ya Bapak-bapak yang dia termasuk dari mad asli. Namanya adalah mad tamkin ya Bapak-bapak. Enggak ada sini. Nggak ada.
Ya ini sebenarnya buat pengetahuan aja ya Bapak. Sebenarnya mad tamkin ini ada yang mengatakan dia termasuk dari mad tabi'i. Kenapa? Karena nggak dimasukin ke sini. Mungkin mengatakan ini tidak masuk dari bagian mad tabi'i. Tapi ada juga yang membedakan kenapa dipisah dari mad tabi'i agar orang-orang tidak keliru ketika membacanya ya Bapak. Mad tamkin. Yaitu ketika huruf mad ya, waw atau ya. Nah, kita tulis dulu mad tamkin ya. Namanya mad tamkin. Nah, mad tamkin ini apabila huruf waw atau ya Bapak. Nah, ini ada dua sebenarnya perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan seperti ini, huruf waw huruf ini aja ya, anak kasih secara rumus dia aja langsung. Huruf waw sukun atau ya sukun ya, atau ya sukun, waw sukun atau ya sukun bertemu dengan huruf waw lagi atau ya lagi, huruf waw lagi atau ya lagi yang berharokat ya Bapak. Nah, ketika waw sukun atau ya sukun bertemu dengan waw lagi atau ya lagi yang berharokat. Contohnya, misalnya waw ya, Bapak. Di sini qalu wa hum. Qalu ini sukun, waw, wahum. Udah banyak ya di sini, ada wahum fiha, wahum. Nah ini waw sukun ketemu waw lagi ya. Nah ini kenapa dinamakan mad tamkin ya Bapak? Walaupun kalau misalnya kita lihat ini masuknya sebagai ke mad tabi'i ya. Karena ini ya, ini sebenarnya madnya di sini ya, di qaulunya ini. Qa 2 harokat, lu 2 harokat. Nah, kenapa dinamakan mad tamkin? Karena takutnya orang-orang ya Bapak ketika membacanya ini masuk ke huruf waw menjadi idgham. Kalau misalnya menjadi idgham, contohnya qalu wa luwa. Jadi kayak tasdid ya, tasdid. Jadi qalu wa. Jadi huruf waw ini kayak masuk ke huruf waw ini ya. Jadi waw ini bukan menjadi mad, tetapi di sini kayak tasdid di wahumnya. Nah, ini yang keliru ya Bapak, makanya dibedakan menjadi mad tamkin. Tetap bacanya qalu wahum, bukan qalu wahum, qalu wahum. Nah, ini kalau misalnya dibaca secara idgham atau tasdid ya di wawnya dimasukkan, maka ini keliru ya Bapak. Jadi membacanya qalu wahum, qalu wahum. Tetap mad tabi'i itu. Mad biasa sebenarnya ya. Luwahum. Nah, takutnya tapi orang-orang ini ya dinamakan mad tamkin, dia masuk takutnya. Qaluwahum. Nah, ini yang salah sebenarnya. Terus ada lagi yang mengatakan ketika ya sukun ya tasdid ya bertemu dengan ya lagi. Ya tasdid ya bertemu dengan ya sukun ya. Ya sukun. Nah, ya tasdid bertemu dengan ya sukun. Contohnya wa idza huyitum. Nah, ini habis itu sukun, habis itu di sini ada tum ya. Nah, ini dinamakan dengan mad tamkin juga ya. Jadi ketika mengucapkannya jangan sampai ya yang kedua ya, ya yang kedua ini, ya yang kedua ya. Ini ya yang pertama. Ini tasdid, kita tahu ya. Hui. Nah, tapi takutnya orang-orang ketika membaca masuk ke ya yang kedua, yang dia ini aturan sukun menjadi tasdid lagi.
Wa idza huyyitum, ya. Bukan huyyi. Karena kayak misalnya orang membaca ai, ya. A ketemu ya sukun jadi ai. U ketemu ya sukun jadi ui, ya. Nah, ini takutnya orang gitu juga. Wa idza huyyitum yitum. Nah, ini yang salah ya, Bapak. Jadi jangan sampai membacanya menjadi wa idza huyyitum yitum, tapi seperti biasa, ya-nya ini tasdid wa idza huyyitum yitum. Nah, ini untuk matam kim ya. Yang pertama ini ketika waw sukun atau ya sukun bertemu dengan waw atau ya berharokat. Sama ya. Qalu wahum, jangan qalu wahum. Kalau didegongkan maka dia salah ya bacaannya. Nah, ini untuk tambahan di matamkin. Sebenarnya ini pengetahuan aja ya, Bapak. Untuk tambahan pengetahuan aja agar bacaannya tidak keliru ketika bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Karena ditakutkan ketika bertemu huruf tersebut didegongkan ya. Takutnya salah nanti didegongkan. Jadi dimasukkan wa idza huyyitum atau qalu wahum. Nah, tetap harus dibaca mat secara mat dua harokat. Seperti kayak mat tabi'i biasa atau asli. Baik, ada pertanyaan saya di sini Bapak? Kalau nggak ada kita masuk ke mat far'i. Itu kan ada alif juga ya, Pak? Yang mana? Itu tadi waw, iya sama alif ya? Bukan, ini. Iya, bukan ya? Ini atau. Oh, atau. Garis miring. Iya, garis miring. Garing. Gak ada lagi Bapak. Kita lanjut ya ke mat far'i. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mat asli ya Bapak. Sekarang kita masuk ke mat far'i. Hapus dulu ya. Untuk mat asli ya Bapak itu karena huruf mat itu tersendiri yang dipengaruhi antara alif atau waw atau ya. Nah, untuk mat far'i ini kalau dalam secara bahasanya, kalau mat itu panjang ya, far'i ini adalah sebenarnya bab ya, bab Bapak, bukan hukum. Mat far'i ini adalah babnya, bukan hukumnya. Nanti dari mat far'i ini terlahir hukum-hukum. Mat ini bab mat far'i. Nah, mat far'i artinya adalah cabang ya, cabang dari mat yang bercabang ya, mat yang bercabang. Nah, jadi tambahan dari mat asli. Kalau mat asli tadi kemarin yang kita sudah bahas itu adalah asli, ya benar-benar antara alif waw ya. Nah, kalau mat far'i ini ada penyebab-penyebabnya ya, Bapak. Mat far'i waw dan ya atau ya dan waw ya. Ayu, ya dan waw bertemu dengan huruf hamzah ya. Hamzah. Nah, hamzah. Di dalam satu kalimat atau satu kata ya. Kalau dalam bahasa Arab ini kalimat itu kata ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kalimah ya. Kalimah itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat ya, dalam bahasa Arab adalah jumlah ya. Ya, jadi agak membingungkan ya. Jadi kalau kata dalam bahasa Arabnya adalah kalimah. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya adalah jumlah ya. Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Nah, ini mat wajib, dia alif, waw atau ya dan waw bertemu dengan hamzah di dalam satu kata ya, Bapak, wajib di dalam satu kata. Karena kalau misalnya di beda kata itu nanti beda lagi hukumnya ya. Dia diwajib dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, kita lihat di sini di contoh pertama ya, Bapak. Di kalimat contoh pertama di sini ada idza jaa. Nah, ini panjang ya.
habis itu a. Nah, ini adalah satu kata ya. Jaa itu satu kata. Maka dia wajib dibaca 4 sampai 5. 4 sampai 5, 4 atau 5 ya. 4 atau 5. Harus konsisten ya, Bapak-bapak. Kalau milih yang 4 berarti 4 semua nanti kalau misalnya ketemu mat wajib. Kalau milih 5, maka 5 semua nanti kalau ketemu mat wajib. Jadi jangan sampai berubah-ubah. Misalnya yang satunya idza jaa nas. Nah, ini 5. Habis itu idza jaa nas. Nah, ini 4 ya. Sebenarnya ini tinggal ngira-ngira aja ya, Bapak. Kalau pengen latihan yang lebih pasti dengan ketukan. Idza jaa nasrul itu 4. Terus idza jaa nas itu 5 ya. Atau bukan jari juga bisa. Idza jaa nas. Nah, ini 4. Idza jaa 4. Idza jaa nas ya. Bukannya biasa ya. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lama bukan jarinya. Atau ketukan juga bisa 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini sudah kira-kira. Intinya adalah konsisten. Panjangnya segitu, yang pertama mat wajib segitu, maka dibaca segitu. Jangan dibacanya satu panjang banget, satu pendek banget. Jadi kita baca bareng Bapak. Kita latihan dulu di contoh pertama. Silakan diikuti setelah Anda ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini bagus ya Bapak. Nah, seperti itu. Panjangnya harus konsisten. Segitu aja. Jangan dipendekin, jangan dipanjangin. Jangan juga dibaca menjadi 2 harokat. Penulisannya di dalam Al-Quran itu untuk mempermudah dikasih beda ya harokatnya dengan alis. Yang seperti alis ini atau gelombang ya, ini dibacanya harus panjang 4 atau 5 ya. Bukan 4 sampai 5. Kalau 4 sampai 5 itu nanti nggak konsisten. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, ini jadi nggak konsisten. Jadi 4 atau 5. Ayo silakan, tadi sampai mana bacanya Bapak? Ya, silakan. Dimulai dari contoh kedua ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an zajjaja. Bagus, insyaallah. Fa ya, tadi. Fa. Terus Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. bagus, itu 4 ya. Jadi dikonsistenin ya. Lil fuqara'i wal. Selanjutnya Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila. kurang, itu baru 3. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a. Ustaz, ini Oh, ya. bacaan yang terakhir ini masih agak tadi yang wajib, Iya. Kenapa? bisa juga Ustaz. Bacaannya yang mana? Wajib. Berapa tahun? Dibaca menjadi panjang ya. Wajib abin nabiyyi nabiyyi. Nah, Ini ada tanda dia. Ini berarti pendek ya? fi yang f Iya. itu adalah ya. Yang seperti yang dijelaskan. Oh, udah hilang ya. Malah dipanjang 2 huruf. Jadi yang berharokat atau ada tanda setelah ini tadi pembahasannya di mat silah ya. Kalau ada seperti ini ya, ini adalah bentuk lain dari huruf ya. Ini adalah bentuk lain dari huruf ya. Jadi kalau yang itu dalam Al-Quran ada yang seperti ini, titik 2, ada yang seperti ini ya. Nah, ini biasanya nyambung ke huruf fa atau nah seperti ini ya. Nah, ini ya juga. Nah, fi biasanya seperti itu ya. Nah, habis itu ada juga yang seperti ini ya, kayak kurang dari ya, kayak kurang dari seperti ini. Nah, itu huruf ya juga. Tapi biasanya ini dia dibacanya secara sukun.
bukan yang berharokat. Kalau berharokat jarang seperti itu. Ada juga titik 2 ya, tapi kebanyakan dalam Al-Quran itu kalau misalnya dia di akhir kalimat itu nggak dikasih titik 2. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, jangan lupa dimurajaah lagi ya Bapak. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah didapatkan pada malam hari ini. Kita tutup ya Bapak dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.